Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Denny Batman di sini. Dan hari ini sangat spesial sekali. Saya bertemu dengan ini Kang Rudi, lurah di Desa Cimanggu. Guys, ngobrol dengan seorang lurah itu susah. Susah. Di sini mah datang sendiri, guys. Dan kita akan ngobrol-ngobrol di Desa Cimanggu ini ada apa saja. Ada potensi apa? Desa Cisaga, awas. Desa Cisaga. Ya, Desa Cisaga. Desa Cisaga ya, ini desa lurah di Desa Cisaga. Tapi di Cimanggu Di apa Dusun tadi? Cimanggu. Kita di Dusun Cimanggunya. Dusun Cimanggu, Desa Cisaga. Cisaga. Ya. Oh, ini di Banjar ya? Bukan, Masuk Ciamis, Banjar, Ciamis. oh, masih Ciamis. Ciamis. Ya, karena kan tadi malam kita nyampe jam 11, Kang Rudi. Itu Pak Tubagus bilangnya kita mau ke Banjar. Ya. Jadi nah itu Banjar weh. Nah, Padahal masih Ciamis masih ya. Ciamis. Masih Karena Ciamis. kebetulan kan secara geografis kita berbatasannya dengan Banjar. Makanya Berbatasan. orang-orang pasti bilang ke Banjar. Ke Banjar. Kalau lewat Ciamis sedikit pasti ke Banjar. Ke Banjar. Padahal masih Ciamis. Ciamis. Ini di Ciamis kita, guys. Ini kita di padumukannya Abah Baduy ya. Ini di Villa Baduy, namanya Villa Baduy. Nah, sekarang ngobrol dengan Kang Rudi. Pak Lurah, di sini saya melihat ada sebuah desa yang sangat indah ya. Sejuk, harusnya gerah loh. Banjar itu harusnya gerah, tapi di sini karena banyak pohon-pohon sejuk nih. Tadi malam saya melewati jalan, masuk sempat nyasar dulu. Masuk ke arah sana itu jalannya sudah pakai hot mix, padahal kecil jalan desa. Ya, padahal kecil tapi udah pakai hot mix. Pas datang ke sini ternyata saya nggak tahu awalnya itu saha gitu lagi ngobrol terus sebenarnya dibisikin sama Mbah Baduy. Eta lurahna di dieu. Oh, masa Pak Lurah Gantengnya. Udah masih muda, ngobrol-ngobrol sama kita teka tinggal si galurah. Kan guys. Ganteng lah. Ganteng aku. Masih muda lah. Beda-beda tipis lah. 50 tahun, ah. 50 tahun asli, nak. 50 tahun sakieu. Segera tuh. Kacamata yang nggak bisa membohongi. Kacamata tambah ganteng. Ya. Nah, ini kita mudah-mudahan bisa jadi contoh nih. Nyebut Akang sajalah ya, biarpun kalau di kantor Pak Lurah, di sini mah ada di rumahnya Abah Baduy jadi Kang Rudi saja. Kang Rudi, ini potensi apa yang ada di sini nih? Di desa ini. Soalnya kalau lurahnya begini, seganteng ini tidak sembarang terpilih. Ini pasti punya visi. Betul nggak, guys? Pasti punya visi. Silakan Kang Rudi. Ada potensi apa saja di sini? Saya ingin tahu, penasaran soalnya. Sebetulnya dari sisi geografis gitu kan. Ya. Desa Cisaga kan berbatasan langsung nih dengan satu wilayah kota Banjar. Kota Banjar. Ya, kan itu pemekaran tuh dari Ciamis. Ya. Nah, satunya lagi kita itu sebetulnya berbatasan juga dengan Provinsi Jawa Tengah tuh. Berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dari mana? Dari Banjar ke Dari Pangandaran dulu ya? Enggak. Kalau Pangandaran itu ke wilayah selatan. Oh, Kalau ke Provinsi Jawa Tengahnya ke wilayah timurnya tuh. Wilayah timur. Berbatasan dengan wilayah Kota Banjar juga dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi dengan kita penyangga apa? sebetulnya. Dengan daerah apa tuh? Panulisan. Panulisan itu udah masuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. penyangga berbatasan ini. Oh, dekat sekali berarti ya. Dari sisi potensi sebetulnya hanya potensi alam yang bisa kita Potensi sajikan. alam, Contoh, ada satu tempat yang pengelolaannya itu kan wilayah pangkuan hutan lindung perhutani, tapi dikelola oleh Balai Penelitian. Ya, Itu kurang lebih ada 7 hektar tuh. 7 hektar. Yang di dalamnya itu kalau saya lihat browsing itu seperti Lembang. Kalau Lembang pohon pinus ya. Pinus. Nah, Pinus. kalau di sini itu pohon-pohon yang ditanam paling muda itu di tahun 1939 tuh. Iya. Pohon-pohon langka. Iya. Ya. Saya pernah main ke Kertajati ke arah Bandara Baru. Oh, Nusawiru. Ya, dari situ masuk ke dalam itu ada hutan lindung tapi nggak banyak. Bukan ada hutan tapi sedikit. Ada pohon gede banget di situ. Iya. Pohon gede banget. Pas saya ngobrol dengan penduduk ternyata pohon itu udah ratusan tahun. Iya. Pohon gede banget. Ternyata banyak ya. Bukan Banyak. itu aja ya. Nah, kebetulan kan ini mungkin zaman Belanda ya lah. Ya, dari zaman Belanda. Itu pohon-pohon masih berdiri tegak gitu kan. Nah, di situ kan rencana ke depan itu dijadikan wisata edukasi. Wisata edukasi. Ya, kalau sekarang kan terhambat oleh pandemi lah ya. Oh iya. Semua 1 program tahun itu kemarin, ya. kita fokus ke
kegiatan apa pemberdayaan sama Ya, bantuan langsung sama Bantuan. tunainya lah. Ya, jadi Berupa- yang buat program wisata itu sementara tertunda. tertunda dulu. Itu tujuannya wisata tuh edukasinya seperti apa? Di Pengenalan dalam pohon-pohon itu di atau da- gimana? Satu itu, kedua pengenalan terhadap lingkungan lah ya. Lingkungannya. Itu pasti itu mutlak. Ya. Di dalamnya kan ada perkemahan, itu Bumi kan, perkemahan. bumi perkemahan Ya. di situ bisa disediakan. Ya. Terus juga kan angan-angan saya itu di dalam itu ada kegiatan dari seni musik tradisionalnya, modernnya. Rencananya seperti rencananya itu. seperti Ada panggung itu. terbuka. Nah, betul. Ada berbagai kebudayaan. Wisata kulinernya kan. Oke. Terus pengembangan di bawahnya juga ada wisata airnya gitu kan. Ada sungai maksudnya? Bukan, memang Kolam. ada sungai, Ya. tapi potensi airnya cukup bagus tuh, Ya. bisa dijadikan kolam renang apa Kolam supaya renang, ada arung anak-anak jeram. arung. Enggak ada kalau Oh, nggak ada arung arung jeram. enggak. Oh. Kolam renang aja sebagai apa namanya pendamping dari wisata tersebut Sebagai lah pelengkap gitu. fasilitas Pelengkap aja. saja gitu kan. Oh. Nah, kenapa harus dilakukan? Ternyata memang masyarakat itu mau pandemi mau apa, kalau yang namanya jalan-jalan Jalan-jalan masih ya. masih itu pasti Apalagi mereka sekarang kan pekerjaan dibatasi. Mm-mm. Sekolah berhenti. Jadinya betul. ngapain aja di rumah ya. Iya. Kita udah 1 tahun lebih nih di rumah terus, nonton TV, nonton berita, itu semuanya berita yang cukup menakutkan tentang pandemi ya. Jadi kadang-kadang kita pengen main keluar kemana. Nah, tapi sekarang udah bisa boleh masuk ke situ. Untuk sekarang karena belum terjamah tuh, ternyata banyak orang datang dari jauh untuk melakukan prewedding di situ. Memang bagus. Gitu kan. Saya belum pernah ke situ. Gitu. Makanya kita lihat nantilah sembari lewat. Lewat ke situ Nah, ya. boleh gitu kan. Oke guys, yang mau prewedding nanti mau saya fotoin, kita ke situ aja. Kita lihat nanti Ya, apa ya di situ. karena ya alhamdulillah kan masyarakat Cisaga itu orangnya itu enggak apa ya namanya enggak iseng ya. nggak iseng. Kan waktu zaman reformasi itu euforia ya kan, Ya. lahan negara diduduki Ya. kan banyak lah. Ya, jadi sebagai contoh di mana nggak perlu Hutan disebutkan lindung lah. kita Tebang babat, habis jadinya gitu kan. perumahan. Nah, Kan di sini sayang juga gitu. perhutani kan berbatasan nih, punya 171 hektar Ya. hutan perhutani. Perhutani. Itu juga bisa dikembangkan karena di dalamnya ada semacam curug tuh. Oh, ada curug juga. Ada curug Cimanggu sama curug Cibungur namanya kalau di sini. Oh, Nah bagus. itu. Yang kedua terus juga ini, nah di seberang ini kan pesawahan nih. Oh, di depan kita Pesawahan, ya. memang ini nggak masih luas sawah sih, nih, nggak masih- luas di sini, cuman masih sawah-sawah. ada kurang lebih 17,5 hektaran nih. 17,5 hektar. Nah di atas itu kan ada sungai itu, Ya. sungai. Jadi ada sih banyak gitu keinginan bahwa dijadikan nanti itu jogging track gitu kan, dari ujung sana ke ujung sini gitu. Itu juga untuk selfie kan, sekarang lagi musim-musimnya musim-musim selfie Instagram. kan. Gitu. Nah, begitu. Brad. Jadi di sini ini para desa ini nih. Lurah ini nih yang rada-rada bukan rada-rada gimana ya, pemikirannya sampai ke sana. Jadi ini banyak potensinya di sini karena ini alamnya masih dilestarikan ya. Ya. Hutan lindung masih dijaga, pohonnya tidak boleh tebang. Terus di sini juga jalan-jalan desa sudah sangat rapi sekali dan mau dijadikan tempat wisata juga. Iya. Karena apa? Ini kan di luar kota ya sebetulnya. Luar kota Banjar, apalagi dari Bandung jauh. Betul. Kenapa tidak kita sekali-kali datang ke sini menikmati dan ada fasilitasnya. Nah, itu. Ada tempat kita buat berenang, Ya. ada tempat buat perkemahan. Kita Betul. bisa lihat pohon-pohon tua, pohon-pohon sejarah itu dari zaman Belanda. Nah, ini tentang SDM-nya sendiri potensinya pengen dikembangkan atau didaya gunakan juga. Soalnya kan di sini kan banyak pemuda, saya lihat tuh. Nah, kalau dari sisi apa namanya, sisi penduduk ya, kalau di sini itu mayoritas itu petani sama pertukangan Ya. gitu kan. Pertukangan di sini basicnya itu atau bidangnya adalah perkayuan. Perkayuan. Oh iya, perkayuan dari mulai mebeler lah ya, furnitur. Itu di sini ahlinya tuh Oh. banyak. Kalau PNS ataupun sisanya itu PNS sama itu 60% itu pekerja dinas, cuma enggak, sedikit aja ya. Sedikit saja gitu kan. 60% 60% itu petani sama tukang lah, yang berbaur di pengrajin situ. perkayuan itu. Perkayuan gitu. Kalau anak-anak mudanya gimana nih? Karang Taruna dan sebagainya itu. Ya anak-anak Karang Taruna di sini belum
Karena kebanyakan bekerja di kota tuh. Oh, Bekerja di kota mereka gitu. ada yang sekolah, kuliah, bekerja di luar daerah di luar ini. tuh. Jadi Ya, kalau udah SMK, kalau nggak melanjutkan kuliah ya dia kerja gitu kan. langsung di kota. kerja di kota gitu kan. Makanya yang saya prihatinkan itu sebetulnya mah jadi generasi petani. Generasi petani. Generasi Penerusnya petani, ya? penerusnya gitu kan. Ya. Jadi kalau kan keluar sekolah itu jarang lah anak-anak sekarang gitu kan masuk ke pesawahan ikut orang tuanya gitu kan. Ya, minatnya sudah berbeda ya Pak ya, Kang ya. Jadi begini, kalau orang tua kita petani, anaknya juga petani, tapi berwawasan lebih luas. Petani yang berpendidikan harusnya begitu. Nah, Untuk seharusnya seperti itu. meneruskan. Kenapa? Ini masih luas loh. Sawah-sawah masih luas. Sangat luas. Perkebunan sangat masih luas. ada. Masih. Yang gitu. meneruskan siapa? Itu kan sayang sekali. Masa pendatang lagi yang Betul, meneruskan kan? betul. Harusnya penduduk juga gitu kan. Nah, makanya ada satu kebanggaan hutan rakyat di Desa Cisaga itu tahun 2012 itu adalah hutan yang tersertifikasi. Tersertifikasi. Ya, jadi maksudnya kan kalau ekspor itu harus melalui prosedur ya kan. Iya, Nah, betul. kalau Cisaga itu kalau misalnya hutan rakyat kayunya mau diekspor itu bisa langsung tuh, diterima ke negara tujuan Amerika Karena sudah misalnya. ada sertifikasi itu dan gitu. udah standar internasional. Sudah standar internasional. Berarti ada QC, ada quality control dulu yang mau dikirimkan tuh harus yang gimana, Betul. kayu yang udah berapa tahun. Betul. Itu ininya sendiri bagaimana tuh? Soalnya kayu yang ditebang kan harus ada yang ditanam juga. Ya, jadi kalau yang disebut sertifikasi itu dari mulai kepemilikan, batas-batas sampai cara penebangan pun itu ada aturan mainnya. Gitu. Tidak asal babat, Betul. olah, kirim. Betul. Itu Habis ada, dong nanti seperti hutannya. perhutani sekarang kan, Ya. mirip kan kalau ekspor itu perhutani itu ada tim khusus kalau dari kementerian ataupun dari pihak independen kan untuk betul nggak bahwa pohonnya dari daerah Cisaga, di mana tempatnya gitu kan. Terus harus ada nomor pohonnya itu yang ditebang itu kalau misalnya satu pohon itu bisa dikasih nomor dulu tuh. Bahwa ini ininya nih apa namanya kalau orang Sunda mah tunggulna gitu kan. Tunggulna. Oh, ini yang bekas ditebang. Bekas ditebang sama ini kan diameternya itu seperti itu. Pakai nomor guys ternyata pohon-pohon itu. Jadi nggak bisa sembarangan yang ini udah berapa usianya udah berapa masih muda nggak boleh. Ya betul. Nggak boleh soalnya itu masih tumbuh. Betul. Nah jadi harus ada keseimbangan ya. Betul. Berapa yang ditebang, berapa yang ditanam, berapa tahun. Betul. Gitu kan. Nah itu jadi itu sertifikasinya di situ. Ya. Nah sekarang udah mulai bergeser lagi dari pohon-pohon keras semacam albasia lah kan. Albasia gitu rata-rata pohon albasia. Nah sekarang mulai kebun-kebun petani itu berubah ke buah-buahan, duren. Ada buah-buahan. Gitu kan, duren. Bagus duren di sini. Lumayan lah, Bagus lumayan. Belum pernah nyoba guys kita. Mudah-mudahan nanti Ya mudah-mudahan panen nanti dapat. tahun berikutnya. Saya sih selalu mengetuk orang yang peduli lah, salah satunya Abah lah ya, Abah Baduy. Abah Baduy. Beliau kan kenapa saya dekati karena beliau sebenarnya punya visi yang sama gitu. Oh iya. Punya visi yang sama. Sepaham, sevisi, gitu tujuan kan, mau mengembangkan sama. daerah gitu kan. Kebetulan biarpun beliau bukan orang sini, tapi alhamdulillah uminya memang orang sini gitu kan. Iya. Saya manfaatkan Ya, harus dalam hal dimanfaatkan. positifnya gitu kan. Abah Baduy itu harus dimanfaatkan. Karena dari sisi semuanya Abah punya tuh. Ya, dan sesuai ya. Dan sesuai. Orangnya tadi juga. malam pas saya datang banyak masyarakat sini kumpul ya. Iya. Itu artinya mereka udah sepaham guys. Gitu. Udah kumpul, berdiskusi, ngobrol, ketawa-ketawa kebanyakan nama. Karena kan di sini mah tempat nyantai. Iya. Villa Abah mah bawaannya di sini pengen nyantai, ngopi kayak gitu, ngopi-ngopi. Bukan ngobrol yang berat-berat ya. Nggak perlu kayaknya itu mah di kantor we. Tapi isinya ada gitu kan, Tapi dari ada bercanda hasilnya. gitu. Jadi arahnya kemana nih obrolan biar santai? Saya memperhatikan ini ternyata ke pengembangan potensi. Iya. Abah juga sama. Insya Allah lah. Kang Rudi juga sama. Kendalanya mudah-mudahan dengan kita ketemu nih. Mudah-mudahan Gitu, dengan ada satu hikmah silaturahmi kedua. Betul. Siapa tahu dengan adanya ini bisa membuka bahwa Cisaga itu ada di Provinsi Jawa Barat itu. Ya mudah-mudahan kan, karena kendalanya satu tetap untuk pengembangan itu kan perlu biaya. Betul. Perlu biaya. Betul. Kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah provinsi misalnya gitu, atau kabupaten provinsi terutama gitu kan, saya pikir kita nggak bisa apa-apa juga gitu. Bisa kan. tapi lama Lama prosesnya karena itu kan mengandung biaya yang cukup
besar cukup lah ya, besar, cukup besar. cukup Betul, sangat sangat besar gitu. Ya, jadi pesan saya ya untuk terutama para generasi muda di Cisaga, Iya. Ciamis atau dimanapun berada, tolong angkat dulu potensi daerahnya ya. Betul, Angkat dulu betul. dari mana kita berasal. Pengen sih saya juga ke Mm-mm, Jakarta mm-mm, gitu ya, di mm-mm. Bandung pengen, tapi kan tetap daerah kita ini potensinya sangat besar. Dan itu tidak ada apa-apanya, percuma aja kalau ada budget banyak tapi tidak didukung oleh SDM. Betul. Terutama Betul, yang betul. pemuda-pemuda generasi penerus, nah itu. Betul. Mengajak kepada perantau-perantau yang lahir di Cisaga Nah. dan besar di Cisaga tapi sukses di negeri orang, Ya. ayo bantu. Nggak apa-apa ya, boleh ya. Oh, Di boleh negeri dong, orang di boleh. sana sukses, oke lah. Oh, Mungkin jalannya gitu sih, lah. tapi ingat Ingat kampung lagi, kelahiran, kampung kelahiran. kan gitu. Yang di Bantu Sumba, kita gitu. bukan hanya masalah materi yang Betul, dibutuhkan, ada pemikiran, pemikiran, betul. terus mungkin ada jalan menuju ke supaya kita bisa berkembang, itu Betul. bagaimana. Nah, itu. Iya, Jadi gitu. Kang Rudi ini semoga menjadi pelopor dan menjembatani. Amin, amin. Jujur amin, aja amin, ini amin. jarang nih seperti ini nih lurah nih Oh, jarang. bisa ngobrol seperti ini, jarang Kang. Lurah itu kan bawa maaf gitu, Pak ya, bukan beli bawa jadi segen katanya. Harusnya kan ngobrol kita dekat seperti ini dengan masyarakat Kalau itu. aku mah ya gini ya, itu mah hanya bagian dari apa ya, wah terlalu berat kalau ngomong. Saya mah nggak mau berat-berat lah, Nyantai-nyantai saja cuman Kang, ya. kebetulan saja dipercaya, kebetulan kan. Kebetulan. Oh, Kebetulan. kebetulan, Maka ya. kalau udah pulang lagi ke masyarakat, kalau kita seakan-akan gua siapa, kan yang saya takutkan hanya satu sebetulnya, Ya, apa tuh yang ditakutkan? orang menghargai karena jabatannya. Betul. Aku mah mengetuk dari hatinya, nggak pernah. Yang penting gini, kemana mana, aku mah senang-senang aja. Ngobrolnya nggak usah dijaga jaim-jaim Oh ya. enggak, malah karena gini, saya emang mau muda terus sih, jangan panggil bapak, panggil Rudi aja. Ya. Tapi masa saya panggil Rudi, ini kan Kang Rudi ya. Ingat ya, bukan Rudi Yukem, bukan. Aduh Kang Rudi, ini seru sekali. Ini kebetulan Abah Baduy lagi masak liwet. Nah, ini Cocok tuh. cocok pisan. Liwet spesial. Ikan guramenya itu ditangkap langsung dari kolamnya. Benar. Ikan guramenya, nah itu langsung dipasak, langsung kita makan guys. Jarang-jarang juga saya makan bareng liwet dengan Pak Lurah. Jarang aslina. Mudah-mudahan lurah yang lain seperti ini ya bisa nyantai gitu kan, tidak ada batas, kita bisa ini. Kang Rudi, terima kasih waktunya. Sama-sama, Mudah-mudahan bermanfaat. sama-sama. Ini informasi Amin, saja ya. amin, Informasi amin, saja amin, bahwa di sini ada daerah Cisaga yang berpotensi besar. Aman. Nah, sangat sangat besar. Ayo investor. Teman-teman kalau mau yang di datang. Bandung, yang di luar Bandung atau di mana, kalau mau datang ke sini, Ayo, cari ayo. aja Kang Rudi yang ganteng gitu. yang ganteng. Aduh, orang narsis. Ya Kang. Siap. Terima siap, kasih siap, Kang. siap. Nanti kita Sama-sama, ketemu sama-sama. lagi. Kalau ada perkembangan baru, saya Amin. pengen ketemu lagi, pengen Siap, ngobrol lagi. Siap. Sebelum Kenapa? ditutup, saya ucapkan terima kasih tuh ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi pemerintah Jawa Barat. Kabupaten Ciamis yang infrastrukturnya sangat-sangat indah dan enak dilalui. Kan hot nih kan? Di hot nih. Tadi saya kesini lancar tadi malam. Ya gitu aja. Ya oke, terima kasih Kang Rudi. Siap, Terima kasih banyak, obrolannya sangat bermanfaat. Amin, Mudah-mudahan amin, amin. bisa menjadi informasi yang positif buat yang lain ya. Amin. Ingat, ada Desa Cisaga yang sangat berpotensi di sini. Saya Denny Batman dengan Kang Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.